Perkenalkan, nama saya Gloria Lala. Saya dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi Manado. Jadi pada saat ini, saya akan memaparkan laporan praktikum ke-9 sebagai tugas mata kuliah Biologi Dasar dengan judul praktikum yaitu Transportasi pada Tumbuhan. Nah, tujuan praktikum yang ke-9 ini adalah untuk mengamati dan menentukan jaringan tumbuhan yang mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya. Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan, di mana air berfungsi pada berbagai reaksi biokimia dalam protoplasma yang dikontrol oleh enzim. Fungsi air bagi tumbuhan yaitu sebagai komponen protoplasma, menentukan turgor pada sel, sistem angkutan, stabilitas, dan pemindahan panas. Tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah melalui akar di ujung akar dengan banyak rambut akar yang permeabel terhadap air. Selanjutnya akan dialirkan ke batang dengan melawan gaya gravitasi dan kemudian menguapkannya ke udara melalui daun dengan peristiwa transpirasi. Gerakan vertikal air dan zat-zat terlarut di dalamnya terjadi melalui pembuluh angkut, yaitu xilem dan flum. Karena tenaga pendorong sebagai akibat perbedaan potensial air tanah dan atmosfer, tenaga hidrasi dinding pembuluh angkut dan gaya kohesi antara molekul-molekul air. Faktor-faktor yang berpengaruh pada angkutan air dan mineral yaitu suhu, pH, cahaya, pengudaraan tanah, interaksi ion, dan pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat ada mikroskop, kaca objek dan kaca penutup, silet, batang pengaduk, dan botol air mineral plastik. Kemudian bahan yang diperlukan ada tumbuhan pacar air, larutan pewarna, dan air. Cara kerja. Yang pertama, sediakan larutan pewarna yang terdiri dari air dan pewarna, kira-kira 300 ml, dan tuanglah ke dalam botol air mineral plastik. Kedua, siapkan sebuah tumbuhan pacar air, lengkap dengan akar, batang, dan daun yang segar dan sudah dibersihkan dari tanah yang melekat pada akarnya. Ketiga, masukkan tumbuhan tersebut ke dalam botol yang berisi pewarna dan biarkan selama kira-kira 1 hari. Kemudian amatilah yang terjadi pada batang tumbuhan tersebut. Dan yang keempat, buatlah sayatan melintang bagian batang setipis mungkin dengan silet atau pisau. Kemudian amati di bawah mikroskop dan gambarkan. Baik, saat ini kita akan melaksanakan praktikum. Pertama, di sini ada air. Kemudian kita akan membuat larutan pewarna. Bisa kita lihat di sini, larutan pewarnanya sudah jadi. Kemudian larutan pewarna ini akan kita tuang ke botol. Setelah itu kita masukkan tanaman pacar air. Ini adalah tanamannya.
Untuk mengamatinya, kita biarkan tumbuhan ini selama kira-kira 1 hari. Dapat kita lihat di sini pada batang ada seperti berwarna merah yang menandakan bahwa air telah terserap menuju ke batang. Dan saat ini kita akan menyayat batangnya untuk melihat apakah ada noda merah, yaitu larutan pewarna dalam batangnya. Ini adalah hasil sayatan melintangnya, dan preparat ini akan kita amati di bawah mikroskop. Ini adalah hasil pengamatan di bawah mikroskop. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pembahasan. Yang pertama, jaringan apakah pada tumbuhan yang berperan dalam angkutan air dan zat terlarut dari akar menuju daun? Jawabannya adalah jaringan xilem. Yang kedua, faktor apakah yang menyebabkan air dapat diangkut oleh tumbuhan dengan melawan gaya gravitasi? Jelaskan. Nah, jawabannya, faktor-faktor yang menyebabkannya adalah tenaga pendorong sebagai akibat perbedaan potensial air tanah dan atmosfer, tenaga hidrasi dinding pembuluh angkut, gaya kohesi antara molekul-molekul air, tekanan akar, daya kapilaritas batang, daya hisap daun, dan pengaruh sel-sel yang hidup. Yang ketiga, sebutkan 2 macam jaringan pembuluh angkut pada tumbuhan dan jelaskan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada jaringan xilem, fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar sampai ke daun. Dan yang kedua adalah jaringan phloem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kesimpulan, tumbuhan mengalami transportasi untuk kelangsungan fotosintesis dan respirasinya. Air merupakan bagian yang sangat penting bagi tumbuhan karena air berfungsi sebagai komponen protoplasma, menentukan turgor pada sel, sistem angkutan, stabilitas, dan pemindahan panas. Tumbuhan menyerap air melalui akar, kemudian ke batang, dan selanjutnya ke daun. Jaringan yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun ini adalah jaringan xilem, sementara jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan air dapat diangkut melawan gravitasi antara lain tenaga pendorong sebagai akibat perbedaan potensial air tanah dan atmosfer, tenaga hidrasi dinding pembuluh angkut, gaya kohesi antara molekul-molekul air, tekanan akar, daya kapilaritas batang, gaya hisap daun, dan pengaruh sel-sel yang hidup. Sementara faktor-faktor lain yang berpengaruh pada pengangkutan air dan mineral yaitu suhu, pH, cahaya, pengudaraan tanah, interaksi ion, dan pertumbuhan tanaman. Jadi demikian laporan praktikum yang ke-9 dari saya. Semoga boleh bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih.